Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, anak-anakku tercinta? Sehat kan semuanya? Baik, Ibu. Sebelum Ibu mengenalkan kalian tentang struktur dasar algoritma, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang telah kalian pelajari, di mana materi yang kemarin itu adalah mirip seperti yang kalian lihat di layar, betul tidak? Oke, di mana kalian berkenalan dengan simbol flowchart gitu ya, di mana simbol flowchartnya itu ada terminator, ada input, ada proses, ada output, dan diakhiri dengan terminator untuk penutupnya. Seperti itu enggak? Iya kan ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Ya, nah, untuk kaitannya dengan pembelajaran hari ini itu adalah kita akan belajar tentang struktur dasar algoritma. Oke, di mana untuk struktur dasar algoritma untuk implementasinya itu Ibu akan terapkan masih menggunakan flowchart, sedangkan bahasa yang dipakainya kita akan menggunakan pseudocode. Oke, nah di sini Ibu akan langsung aja, apa sih yang dimaksud dengan struktur dasar algoritma? Oke, kalau struktur dasar algoritma itu adalah, kalau secara singkatnya, itu adalah merupakan bagaimana sebuah program atau bagaimana cara sebuah algoritma itu mengerjakan tugasnya, gitu, oke? Di mana dalam tahapan mengerjakan tugasnya, dalam struktur dasar algoritma itu dibagi menjadi 3, ya. Nah, dari 3. Yang satu itu adalah runtunan atau sequential. Yang kedua itu adalah algoritma percabangan. Yang ketiga itu adalah algoritma perulangan. Oke, untuk runtunan, di mana untuk tahapannya itu adalah terurut dari awal sampai akhir, gitu. Dari video yang Ibu share, analoginya itu adalah ketika sebuah mobil gitu akan pergi menuju ke sebuah kota B, maka arahnya itu adalah lurus, tidak belok kiri atau belok kanan. Seperti pada flowchart pun implementasinya itu sudah seperti itu. Dimulai dari terminator mulai gitu ya, lalu masuk ke input, di mana input ini adalah proses untuk mendapatkan data yang nanti akan diolah oleh sebuah proses gitu ya. Nanti hasil pemprosesannya itu akan dikirim pada sebuah output gitu ya, ketika dengan terminator selesai, seperti itu. Oke, jadi itulah algoritma percabangan. Nah, algoritma percabangan di sini, ini ada belok-beloknya nih, gitu. Oke, jadi ketika dari input mau menuju ke output gitu ya, itu ada proses pemilihan kondisi terlebih dahulu gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau digambarkan menggunakan flowchart seperti yang kalian lihat, dari input mau ke proses pengolahan data harus melewati pemilihan kondisi terlebih dahulu, di mana untuk pemilihan kondisinya pada flowchart menggunakan simbol yang lain atau menggunakan simbol tambahan, di mana simbolnya itu adalah berbentuk belah ketupat kalau nggak salah ya, seperti itu. Oke, nah Ibu perbesar, nah seperti ini simbolnya. Nah, jadi sepertinya di sini, belah ketupat di sini atau selection ini, itu adalah memfilter dulu data yang nanti akan diproses. Untuk penyeleksiannya, di sini si selection atau si belah ketupat ini memiliki sebuah kondisi, di mana kondisinya itu adalah data usianya yang dimasukkan sebagai input itu adalah harus lebih dari 17. Seperti itu. Oke, paham tidak sampai sini? Paham, Bu. Perulangan, untuk prosesnya atau outputnya, gitu ya, itu akan dicetak atau akan dieksekusi sampai beberapa kali. Sampai pada akhirnya ketika dicek nilai I-nya itu sudah mencapai 99 gitu ya. Berarti ketika nilai I-nya sudah 100 gitu ya. Nih, nilai I-nya sudah 100, maka di sini tidak akan mencetak lagi atau tidak akan mengeksekusi perintah outputnya, tetapi akan langsung kepada terminator stop,
seperti itu. Begitu penjelasannya. Kayak gimana, paham anak-anak? Paham, Ibu. Ya. Apakah ada pertanyaan? Silakan untuk kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ajukan Aku, Bu. dari teman-temannya. Ya. Ayo, Wanda. Bagaimana hubungan antara algoritma teks, basic kode, dan simbol flowchart? Oke, jadi pertanyaan itu Wanda ya, terima kasih. Nah, di sini Wanda tadi menanyakan bagaimana hubungan antara flowchart gitu ya, sama struktur algoritmanya bersama perintah teksnya atau pseudocode-nya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya struktur dasar algoritmanya itu adalah merupakan alur dari algoritma itu seperti apa, jalannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa gitu ya. Sedangkan kalau flowchart-nya itu adalah sebagai sebuah diagram gitu ya untuk menggambarkan kepada kita gitu ya supaya bisa dilihat secara konkret gitu ya bagaimana sebuah algoritma itu bekerja seperti itu. Nah, sedangkan hubungannya dengan pseudocode atau perintah teks, mungkin boleh silakan bertanya sebelum kita tutup sesi ini. Oh ya, untuk tugasnya bisa kalian besok cek di LMS ya. Ibrahim? Iya, Ibu. Ibrahim? Ya, tadi Ibu. pertanyaannya gimana? Ibu Kalau kan tadi di... putus-putus. Oh, iya, maaf, Ibu. Kan di sini ada garis putus-putus ya, Ibu? Garis putus-putus. Oh ya, oke. Itu sama dengan simbol arus yang biasa, Ibu? Iya, sama aja gitu. Tidak ada bedanya, itu hanya untuk membedakan saja. Maksudnya kamu yang ini ya? Bentar. Nah, ini ya? Iya, Ibu. Oh, sama aja. Ini hanya untuk lebih membedakan gitu. Apa sih? Arus gitu ya, atau alur yang yang menunjukkan pengeksekusian pengeksekusian pada perintah yang sama gitu ya. Sedangkan ini adalah arus untuk menunjukkan kalau misalnya tidak ada pengeksekusiannya lagi karena batas dari nilai dari I-nya sudah mencapai 100 seperti itu. Sama aja gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini gitu ya. Oh ya, selanjutnya Ibu akan mensimulasikan gitu ya bagaimana membuat program secara langsungnya menggunakan bahasa pemrograman C++, sedangkan untuk perangkat lunak bahasa pemrogramannya atau lebih istilah yang dikenalnya tentang idenya, kita menggunakan Dev C++, seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.